Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Aisyah, Vina Hermalia Putri, Sri Siti Nuraini, dan Aidia Firizahro akan membawakan materi mengenai software pengelolaan data. 1. Pengenalan SPSS. SPSS adalah program untuk olah data statistik yang disingkat dari Statistical Product and Service Solution. SPSS merupakan program yang paling populer dan paling banyak pemakainya di seluruh dunia. Selain itu, banyak juga digunakan untuk para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar atau untuk penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Dahulu, SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Solution Science karena digunakan untuk penelitian pada ilmu-ilmu sosial, tapi seiring berkembangnya penggunaan SPSS semakin luas dan sudah mencakup berbagai bidang ilmu seperti bisnis, pertanian, industri, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. 2. Langkah install program IBM SPSS Statistik 23. Nah, langkah install program IBM SPSS Statistik 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik ganda file installer SPSS 23. Yang kedua, klik tombol next. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog seperti berikut yang tertera dalam gambar di bawah. Yang ketiga, pada kotak dialog yang berisi informasi tentang lisensi program, klik tombol next. Yang keempat, pilih jenis lisensi untuk pemakaian pribadi dengan satu lisensi. Maka pilih Authorized User License atau I purchase a single copy of the product. Lalu klik tombol next. Nah, yang kelima, pada kotak dialog software license agreement, pilih I accept the term license agreement. Kemudian klik tombol next. Nah, yang keenam, pada kotak dialog Customer Information, isikan data pada kolom username dan organization. Untuk kolom organization bisa dikosongkan, kemudian klik tombol next. Pada kotak dialog Help Language, Anda dapat memilih bahasa bantuan selain bahasa Inggris. Jika tidak memilih, maka akan terinstall bahasa Inggris. Selanjutnya, klik tombol next. Instalasi selesai. Sampai indikator penuh, selanjutnya klik tombol next. Pada kotak dialog lisensi IBM SPSS 23, klik tombol OK. Kemudian, restart komputer dengan klik tombol Yes. Setelah restart, buka License Authorization Wizard dengan klik tombol Start Menu. Pada kotak pencarian, ketikkan IBM SPSS Statistik 23, lalu klik pada IBM SPSS Statistik 23 License Authorization Wizard. Kotak dialog Destination Folder merupakan folder tempat di mana file instalasi SPSS 23 akan ditaruh. Jika Anda ingin mengubahnya, maka klik Change. Jika sudah, klik tombol Next. Selanjutnya, pada kotak dialog Ready to install the program, klik tombol Install. Pada kotak dialog Assistive Technology, pilih Yes jika Anda ingin mengaktifkan CWAS for Windows Screen. Jika tidak, maka pilih No. Selanjutnya, klik tombol Next. Pada tampilan IBM SPSS Statistik Essentials for Python, jika tidak ingin menginstal, maka pilih No. Lalu klik tombol Next. Selanjutnya, akan terbuka dialog Listen Status, klik tombol Next. Pada kotak dialog produk Authorization, jika Anda sudah membeli program dan mendapatkan kode lisensi, maka pilih Listen My Product Now. Kemudian, klik tombol Next dan isikan kode lisensinya.
Untuk pemakaian program sementara, pada kotak dialog temporary usage, klik tombol gambar folder. Kemudian, masukkan file temp.txt. Selanjutnya, klik tombol next, dan yang terakhir yaitu klik tombol finish. Kemudian IBM SPSS Statistik 23 itu dapat digunakan. Yang selanjutnya itu mengenai langkah membuka program IBM SPSS Statistik 23. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik Start, kemudian ke All Program, kemudian ke IBM SPSS Statistik, dan masuk ke IBM SPSS Statistik 23. Yang kedua yaitu klik Cancel untuk memulai membuat variabel dan data baru. Maka program IBM SPSS 23 itu dapat digunakan. Selanjutnya, pada sub materi yang keempat, yaitu mengenai tampilan dan menu pada BM SPSS Statistik 23. Halaman SPSS terdiri dari variable view dan data view. 1. Halaman variable view. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman variable view. Halaman variable view digunakan untuk memasukkan dan mendefinisikan variabel. Di dalam halaman variable view terdiri name yang digunakan untuk memberikan nama variabel, type yang digunakan untuk menentukan tipe data, file yang digunakan untuk menentukan lebar kolom, desimal yang digunakan untuk menentukan nilai desimal atau angka di belakang koma, label yang digunakan untuk memberi nama variabel, value yang digunakan untuk memberikan value atau nilai untuk data nominal dan ordinal, missing yang digunakan untuk menentukan data yang hilang, column yang digunakan untuk menentukan lebar kolom, align yang digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri, atau tengah, measure yang digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data yaitu nominal, ordinal, atau skala, row yang digunakan untuk menentukan pilihan input, target, bold, node, partition, ataupun split. 2. Halaman data view. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman data view. Halaman ini digunakan untuk memasukkan data pada kolom variabel yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum